Hai, selamat malam, selamat datang di obrolan tiga zaman, di mana kita akan ngobrolin topik-topik menarik dan membahasnya dari tiga zaman yang berbeda. Selamat malam, Pak Jeff. Malam, Van. Gimana Apa hujannya? kabar? Baik-baik. Masih Jan? Hujan masih hujan, rintik-rintik. Seharian atau baru sore hujan? Baru aja, kayak mungkin setengah jam yang lalu baru hujan. Oke. Gimana nih? Pada nih Nah, belum ya? teman-teman, iya, kita tunggu Pak Dani. Mm-mm. Sambil nunggu Pak Dani, kita remind lagi untuk teman-teman yang mau dengerin obrolan-obrolan kita yang sebelum-sebelumnya, bisa nonton di YouTube atau dengerin kita di Spotify. Di YouTube kita adalah Bakat Pimpin dan di Spotify search aja obrolan tiga zaman gitu. Nanti kalian bisa dengerin sambil masak mungkin, sambil kerja, sambil nyetir gitu. Selamat malam Pak Dani. Hai. Nah, wah, sumringah banget nih dua-duanya Iya, mukanya. Besok mau dapat Harus ini ya, dong. angpao ya. Oh gitu ya. Dapat apa ngasih? Oh iya, ya kan beda beda zaman, Pak. Nah, Ya, langsung aja ya. Topik kita pada malam hari ini adalah manusia dan perubahan. Nah, apakah mereka berteman? Apakah mereka musuhan? Gimana Pak Jeff? Menurut Pak Jeff gimana? eh, manusia dan perubahan tuh teman tapi mesra kali ya. Musuhan tapi mesra. Bener gak sih? Kalau saya sih ngeliatnya manusia dan perubahan tuh musuhan tapi mesra. Eh, Maksudnya Suasana gimana tuh? ya gimana ya? Siapa sih yang mau berubah? Tapi kan suka nggak suka ya itu tadi harus dipaksa tuh. Ya, karena kan berubah ini sesuatu yang bikin nggak nyaman ya. Sedangkan perubahan ini kan suka nggak suka, waktu berubah, usia bertambah, suka nggak suka, pasti banyak hal yang berubah tuh dari yang Berubah. yang kita lihat nih kan pasti yang perubahan ini cara mikir kita berubah, cara pandang kita berubah. Terus ketika kita merasakan sesuatu, antusias sama sernya juga berubah. Terus secara fisik tingkah laku kita pasti berubah gitu loh. Jadi tapi kan sebenarnya kalau dipikir-pikir enak kan kayak dulu lagi kecil kali ya kalau nggak berubah ngerjain apa aja nggak pernah Wah, tanggung jawab nggak nambah ya nggak tanggung jawab nggak nambah mau main apa aja bener aja pokoknya. Jadi makanya kalau menurut saya perubahan itu ya musuh yang mesra gitu. Jadi perubahan ini adalah musuh tapi ada di samping terus gitu loh. Sekarang tinggal kita mau berubah karena keadaan atau sebelum keadaan berubah kita berubah duluan. Nah itu sebuah sebuah pilihan sih ya, sebuah pilihan mau yang mana nih. Jangan sampai kita berubah karena keadaan dikagetin atau lebih baik kita berubah karena mengagetkan diri sendiri. Jadi ya buat saya sih seorang musuh yang memang harus saya sayang-sayang, kok yang musuh saya sih? mesra-mesraan. Ya karena itu tadi yang saya rasa. Kok musuh? Ya musuh karena saya Jangan rasa. dimusuhin, Pak. Ah, karena Jangan dimusuhin. jadi musuhin ya. Saya, Susah sendiri nanti kita. iya kan, iya makanya suka nggak suka memang harus berubah ya. Dari pattern, dari kebiasaan. Makanya kan pernah juga tuh kita bahas di OTZ tentang pertemanan. Ternyata berteman aja bisa berubah orang-orangnya, tergantung dari usia Ya, kita tadi. Jadi buat saya ya keromantisan tingkat tinggi antara manusia dan perubahan nih. aduh, asik. berat, Aduh, berat. aduh, Ini Pak Jeff nih ini bahasanya emang paling top nih. makanya kayaknya lain kali OTZ mulainya agak siang terik gitu ya, jam setengah satu gitu ya. Jadi otak gue lagi melepuh. Ini otak-otak mau tidur. Gitu sih, Van. Jadi menurut saya perubahan ya emang hubungan antara Musuh tapi musuh mesra tapi gitu ya. mesra. Iya, buat menurut perspektif saya karena harus dipaksain.
maksain ini nih yang jadi butuh effort ya. Itu sih. Ya. Kalau Fania, waktu pertama kali keluar topik ini, isinya apa tuh di bayangan lo? Oh iya, dia yang keluarin ya. Ya sesekali topiknya bukan dari saya gitu ya. Ya di bayangan saya sih ya manusia dan perubahan itu sangat erat hubungannya ya. Iya, Nggak bisa lepas dari satu sama lain in any way, nggak akan bisa lepas gitu. iya, Karena the simplest example, contoh yang paling sederhana yang benar-benar di depan mata kita adalah setiap orang berubah dari fisiknya. Dulu bayi, iya. cuman berapa senti gitu kan. Terus tumbuh, makin tinggi, makin gemuk, makin tinggi Dia lagi. nyindir Habis itu tuh, dia nyindir gua tuh. enggak. Ya, pertama lihat dari situ sih ya. Kalau misalkan um, sebelum mikir kemana-mana, lihat aja dari situ aja dulu gitu. Karena itu Iya, salah satu bentuk dari perubahan fisik dari manusia. Terus of course yang kedua adalah perubahan dalam berpikir. Mulai dari mulai dari bayi gitu, nggak ngerti apa-apa. Bisa ngomong. Nanti lama-lama dia bisa nulis, iya. bisa ngobrol sama orang, bisa berhayal, bisa Jadi itu sesuatu ngerjain yang pasti gitu ya. sesuatu yang pasti. Pelan-pelan tapi pasti gitu. Nggak ada Mungkin pilihan dulu gitu ya. kita nggak ada pilihan. Mungkin dulu kita kayak, nggak ngerasain itu perubahan gitu. Oh, I'm just getting Iya, smarter gitu. I'm just getting iya. smarter. Makin kesini kita makin udah sadar, bisa tahu lebih, nulisnya lebih banyak lagi. Terus kita baru kayak, oh iya ya, ada ya perubahan ya. Terus kita sekarang jadi punya pilihan untuk mau nggak nih melakukan perubahan yang lebih besar lagi, perubahan yang yang kita bisa ambil consciously gitu. Seperti kayak gue mau upgrade diri gue untuk bisa uh, bikin komik. Itu kan suatu perubahan yang besar gitu. Suatu perubahan yang membutuhkan proses yang didampingi oleh konsistensi dan disiplin dari orang tersebut gitu. That's like itu dia, itu kayak perubahan yang harus dipaksakan gitu. Gitu. Apa ada yang nggak Jadi dipaksakan jadi gitu? Yes. ya, 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 perubahan udah pasti lah ya. Hmm. Perubahan itu suatu Yes. hal yang pasti berarti ya. Nggak mungkin kan kita nggak mau berubah. Ya, pasti kan setiap Betul. orang kan pengen pengen berubah kan. Ya pasti paling nggak berubah yang lebih baik lah, gitu loh. Ya kan itu dari manusianya lah. Tapi kalau kita lihat lingkungan kita juga mau nggak mau juga berubah itu kan. Ya. Dulu nggak ada Betul. jalan layang, sekarang ada jalan layang. Dulu nggak ada MRT, sekarang ada MRT gitu. Ya, ya berarti satu satu hal yang pasti perubahan itu satu hal yang pasti lah dalam hidup. Ya paling manusianya harus siap aja sih kalau gue bilang ya. Benar. Kalau kalau Sama nggak siap kayak ini gimana? nggak sih, Pak? Pak, tapi sama kayak ini nggak sih? Ya, Kayak value yang kita pegang nih. Salah satunya kan kan value kita rise. Salah satunya adalah ya, R, relevant. Untuk stay relevant with all the updates, with all the kehidupan gitu, ya kita kan juga mesti berubah, betul nggak, Pak? Kayak ya, misalkan kayak pandemi sekarang gitu. Kayak tahun lalu, apaan tuh meeting lewat Zoom? Dulu kan nggak pernah. Sekarang kita ya, kalau meeting aja lewat Zoom, ya nggak? Hmm. Ya mau ya. nggak mau kita dipaksa oleh keadaan untuk berubah gitu terkadang. Iya, cuman ngelihat perubahan itu enaknya gimana ya? Karena ada hal-hal yang memang di luar kendali kita, kayak tadi lu ngomongin anak anak kecil ya, anak kecil kan
Ya kalau gua ngeliatin anak-anak gua udah pasti berubah dengan ukuran kakinya berubah, bajunya berubah otomatis gitu kan. Tapi gua nggak pernah fokus ke ukuran mereka. Dalam arti gue lebih fokus kepada apa yang mereka makan, apa yang masuk ke dalam tubuh mereka. Ya kita mungkin Pak Jeff juga begitu ya, sebagai orang tua Hmm. kan lebih fokus gua kasih makan apa ya, gua ajarin apa ya. Tapi kan Bapak kan nggak yang fokus setelah seminggu anak gua makin gede nggak ya, tumbuhnya. Toto, ih Enggak. Berapa udah senti, setinggi berapa gua gitu mili kan. gitu. Iya kan? Tapi secara nggak sadar fokus kita sebenarnya nggak ke perubahan tersebut. Iya. Cuman lebih kepada ya apa yang gua kasih makan nih anak gua. Hmm. Ya gua nggak tahu ya. Gua barusan kepikiran aja. Iya juga ya. Gua nggak pernah benar-benar ngukur Phoebe kok tingginya tambah berapa senti setiap minggu, setiap 2 minggu, setiap bulan gitu. Tapi gue lebih bawel sama bini gue. Kita kasih makan apa ya, gitu loh. Ya, tapi soalnya gue tahu dia pasti berubah, dia pasti bertumbuh, gitu aja. Ah, bisa diambil pembelajaran apa dari situ ya? Jadi lebih Itu kan ke berubah ya. sebenarnya Hmm. mementing yang kita harus ambil fokus itu adalah ke apa? Asupannya ya, Pak ya. Ya, Iya. apa yang Kayak terjadi apa di yang kita dalamnya. nonton, apa yang Ya, kita dengerin, apa yang kita makan, gitu gak sih? ya, ya kita ya intinya perubahan itu udah pasti lah. Nah, cuman kan kita sebagai orang tua mempersiapkan aja supaya dia siap di dalam proses perubahannya tersebut. Kita juga siap ngadepin perubahan tersebut. Oh, sepatunya udah waktunya diganti nih. Hmm. Gitu kan, bajunya udah waktunya diganti nih, gitu loh. Wah, sebentar lagi dia udah mau SMP nih, SMA nih, gitu loh. Ya, kita nggak fokus sibuk ngukurin secara fisiknya perubahan-perubahan di jasmaninya gitu loh. Ya walaupun kita tentunya kasih perhatian lah ya, kita nggak boleh lepas ya kalau misalkan nanti Toto sakit kan bahaya juga, sedangkan tanda-tanda orang sakit kan kita bisa lihat dari perubahan jasmaninya kan, gitu loh. Gue Nah, cuman sempat, intinya mungkin lebih ke hati-hati dengan fokusnya aja ya. ya, gue Ya, sempet sih tadi pagi kepikiran ya, tadi pagi kepikiran sama tadi sore kepikiran gitu loh. Apa perubahan ini manusia berubah tuh memang udah pattern berubah atau memang ya, sebenarnya sebenarnya ada trigger ya? Atau memang ada triggernya? Makanya tadi kayak tadi lu ngomong gitu, kita ngomongin anak hmm, kecil. Fokus kita ini kan selalu ngasih ke mereka apa yang masuk ke mulut mereka ya. Walaupun sebenarnya bisa dikatakan dua nih, mulut sama kuping, bagaimana kita ngajarin mereka ya, kalau ketemu, kalau minta tolong sama orang ngomong tolong, ucapin terima kasih, bikin salah ngomong maaf ya, duluan. Ini kan boleh dikatakan asupan yang ada yang di dari dalam ya. iya, asupan yang ada dari dalam, sehingga dia sendiri, oh iya, kemarin habis dikasih sesuatu ambil terus main pergi, besoknya dia berubah jadi ngomong makasih ya, om tante Ya, gitu. Nah, di luar itu kan memang bener makanan ya, ternyata akhirnya apa yang gue pikirin tadi pagi yang belum ada jawabannya, memang perubahan itu sebenarnya ada trigger ya. Trigger dalam artian gini, ada alarmnya tuh sebenarnya semakin banyak kita, ya itu tadi, kita makan hal-hal yang sehat ya, sehat bener dalam artian apa yang kita makan ini benar-benar sehat dan benar-benar sesuatu ya, yang benar ya. Ya kalau misalnya mungkin agama gue bilang halal kali ya. Jadi ya, lu nggak masukin yang bukan dari bekas mencuri atau dari bekas ngambil ya, punya orang lain terus lu masukin ke badan lu gitu. Kemudian juga lu selalu mendengar hal-hal yang positif, lu selalu mendengar, lu selalu ada di komunitas yang mungkin ngajarin lu tentang sesuatu yang positif, sesuatu yang keep motivating you, sesuatu yang selalu bikin lu learning, berubah dan gua rasa gua rasa ini merupakan trigger ya. Makanya gue sempat berpikir bagaimana, kok dari kecil sampai sekarang tuh perubahan tuh selalu selalu terjadi. Akhirnya gue pribadi ya selalu menemukan teman-teman baru yang ternyata gue pikir, oh iya, mungkin dari proses makanannya dan mungkin selama ini proses listening
gue dan mungkin proses komunitas yang benar-benar dijaga ya, komunitas-komunitas yang memang selalu mengajak ke perubahan-perubahan yang lebih baik ya, dalam artian ini merupakan sebuah trigger, jadi kayak alarm yang ada di dalam badan kita, yang ada dalam pikiran kita, yang ngasih tahu secara perlahan-lahan mana yang tidak baik, mana yang baik, terus berubahnya ke arah mana, ke 5 tahun lagi kemana, 6 tahun lagi ngejar apa, bulan depan udah mikirin apa. Jadi memang sangat dipengaruhi dari apa yang masuk lewat mulut kita dan apa yang masuk lewat kuping kita. Itu sih yang kayaknya gue rasain tentang perubahan itu, dan bagaimana mencari triggernya gitu. Bagaimana gue mendapatkan alarm supaya gue tuh harus berubah, gue nggak stay di comfort zone gue nggak jadi nggak benar terus. Bagaimana suatu saat gue harus hidup dengan cara yang benar, bagaimana dari cara yang benar gue bisa lebih benar lagi gitu. Mungkin ya itu sih yang kayaknya akhirnya gue dapat apa yang gue bayangin tadi pagi ya, apa sih sebenarnya penyebab perubahan gitu. Sekarang kalau kita bilang itu kan yang dari dalam ya. Dan sekarang kalau yang dari luar, sebelum 2020 negara kita belum disebut pandemi, dunia ini belum disebut pandemi. 2020 bulan Februari Maret mulai deh disebut pandemi, ya kan? Nah sekarang kita juga masih di pandemi nih. Itu kan berubah tuh, di luar berubah, yang tidak pandemi menjadi pandemi ya, sampai satu hari nanti kita seperti negara lain, kali ada satu negara yang udah mengumumkan bahwa mereka udah bukan di masa pandemi ya. Kira-kira Lovan berubah nggak sebelum pandemi dibandingkan sebelum pandemi ya, sekarang dan nanti nih setelah udah nggak pandemi lagi? Kira-kira lu nyikapin ini gimana nih? Ya, lu lihat pertama lu berubah nggak sebelum pandemi sama sekarang? Kemudian yang berikutnya yang perlu dilihat nanti begitu masa pandemi ini selesai, apakah gue udah siap tuh masuk ke musim yang baru itu? Itu kan musim yang baru lagi tuh. Iya. Betul. Gimana? Ya pastinya yang pertama pastinya ya sebelum pandemi sama sekarang gitu pastinya berubah, berbeda. Jailah. Apanya ukuran sepatu? Aduh, model rambut masih sama, Pak. Model rambut juga masih sama. Ya berubah dari cara pikir berubah. Iya. Apa yang saya lakuin sekarang juga berubah. Dan pastinya untuk kedepannya, like after pandemic gitu, after the pandemic ends. Sebenarnya bukan after the pandemic ends sih, after kita semua bisa berteman dengan virus itu gitu. Yeah. Of course, hopefully ya berubah juga sih. Berubahnya naik level lagi, naik kelas. Ya tentunya kan saya juga mau belajar hal-hal yang saya geluti supaya lebih expert lah. Gitu. Nah, kalau ditanya nanti musim yang baru maksudnya tidak pandemi lagi ya. Sekarang kan masih pandemi. Rencananya Pak Jeff apa? Harus banget lo tanya di sini. Loh ya, yang bisa di-share aja, yang nggak bisa yang terlalu private ya jangan. Jangan ya. Gue nggak bisa bedain mana private mana enggak. Waduh. Bahaya ya. Bahaya bener. Semuanya kayak expose di publik jadinya. Kalau yang gue lihat sih memang kayak sempat kita ngobrol ya, sempat kita diskusi sedikit tadi, berubah itu dipaksa atau enggak dipaksa. Pandemi kayaknya memaksa gue sih ya. Memaksa ke hal yang positif nih. Ini yang makanya mungkin kayak lu berdua berkali-kali dengar. Gue kadang bersyukur dengan adanya pandemi ya. Gue bersyukur dengan ada pandemi, ternyata banyak hal baru di hidup gue yang selama ini tadi gue nggak punya kesempatan mikir tentang sebenarnya gue mau ngapain ya? Iya, itu bagus. Masa gue mau kerja terus, masa gue masih ngerjain hal yang sama berulang gitu loh.
from another company to another company, akhirnya ya itu tadi, makanya ketika ya kebetulan lu ada di poros ring dalam nih, kayak lah poros ring dalam. Kebetulan Bahasanya bahasa nggak tahan gue. iya, gue kayaknya habis meeting sama BUMN habis tadi deh. Nah terus, nah makanya ya yang gue syukuri ya itu tadi, banyak habit ya, banyak kebiasaan-kebiasaan gue yang akhirnya turunnya tuh, ya gue menganggap ada beberapa yang buruk pasti, yang gue bahas pasti yang kebiasaan buruk gue dulu nih. Itu turunnya yang akhirnya lumayan drastis ya. Dan banyak hal-hal positif yang akhirnya secara mendadak tuh increase signifikan banget gitu loh. Ya salah satu hal tentu di aktualisasi gue di people development ini ya. Sehingga Ya, hal yang akan gue lihat ke depannya ya sama, gue akan jawab sama seperti kayak Fania jawab, hopefully ya, mudah-mudahan dan besar harapan gue pasti nggak akan mau balik lagi ke momentum sebelum pandemi. Pasti setelah pandemi ini udah banyak hal-hal yang di depan kita nih yang clear banget ya. Makanya kemarin tuh ada satu kalimat tuh Van ya, Apa tuh, Pak? peka dikit sama tanda-tanda Tuhan. Gila Van, 3 hari 6 malam Van, gue kepikiran lu harus peka dikit sama tanda-tanda dari Tuhan. Gue bilang, wah iya gue nggak bisa tidur Van, 3 hari 6 malam gue, lu kebayang nggak? Curcol dia, Pak. Curcol dia. Iya, oh iya bener lah, itu masa lu nggak tuh sampai matematiknya gimana itu? iya mang, udah itu 3 hari 6 malam. nggak bisa dipikir pakai logika bro. Makanya abis dari itu ya mulai kepikiran, kok lu bisa-bisanya gitu loh, Tuhan ngasih banyak tanda-tanda, semesta masih banyak clue gitu, dan lu masih nggak peka gitu di fase ini yang pandemi udah dikasih clue ya, ketemu sama beberapa orang udah dikasih clue, jalannya udah dikasih clue, step-stepnya udah dikasih clue, sampai strategic plan-nya udah dikasih clue, terus perubahan-perubahan inner yang ada di dalam diri kita, dari proses emosi kita, dari proses arogansi kita, dari proses self awareness kita, Tuhan juga udah ngasih clue gitu. Jadi perubahan tuh awalnya memang ya, perubahan dari luar boleh katakan pandemi ya. Pandemi ini memang benar-benar memaksa. Jadi kalau misalnya kayak perubahan tuh dipaksa, kayaknya gue salah satu hal yang harus dipaksa deh untuk berubah. Sulit buat gue ngerubah dari dalam diri gue sendiri ya. Makanya dari pandemi itu ada gue dengan paksaan dari semesta yang udah membuat gue berubah, dan akhirnya ternyata bisa jadi sebuah kebiasaan, bisa jadi sebuah habit. Ya akhirnya mencoba untuk memikirkan sesuatu yang baru yang ke depan ini mungkin ya tanda-tanda dari semesta itu mungkin akan terlihat ya, mudah-mudahan ya insya Allah semakin terang dan semakin jelas ya. Jadi Ya, to be honest, in the future sih harusnya bisa better. ya. Karena kalau gue bilang kadang-kadang kecenderungan kita semua tuh suka terjebak dalam tanda kutip ya, terjebak dalam rutinitas. Itu bahaya. Ya, gue terus challenge diri gue untuk ini gue lengah apa enggak ya? Karena rutinitas itu membuat kita nyaman, dan kita kan berusaha cari pattern yang terbaik ya, pattern yang terbaik. Wah, ini yang terbaik nih buat gue. Cuman kan setelah beberapa lama itu pattern, itu rumus, itu strategi, gue harus review ulang. Kalau gue udah masuk ke zona nyaman, berarti kan gue harus rubah lagi nih, supaya tetap ada terus pressure di dalam diri gue. Ya sama seperti lo bilang, pandemi ini emang nggak enak sih. Gue disuruh ngulangin lagi, gue juga jelas nggak mau ya. Tapi gue bersyukur banget, kayak lo, pandemi ini bikin gue pribadi belajar luar biasa banyak gitu loh. Betul. Justru di saat pandemi ini, gue merasa gue jadi lebih maksimal, lebih kreatif gitu, lebih produktif. Karena dulu bisa jadi gue lengah dengan rutinitas gue yang berjalan selama ini, masuk zona nyaman, ya udahlah, ya udah cukup kok, semuanya serba cukup gitu loh. Sampai gue lupa menggali
Dan masih ada lagi yang gue bisa keluarin sebenarnya. Bukan soal duitnya, tetapi lu jadi lebih produktif gitu loh. Ya buahnya ya dapat duit pada akhirnya. Tapi lebih produktifnya itu gitu loh. Makanya kalau ditanya nanti setelah pandemi apa yang gue akan lakukan, gue akan lebih aktif selama 5 hari. Udah pasti gue akan lebih produktif selama 5 hari dalam seminggu untuk hal-hal yang berkaitan di luar rumah lah, gitu loh. 2 harinya ya, gue akan juga masuk ke dunia pribadi lah ya, dengan keluarga segala macem gitu loh, ya kan. Ini kan bukan masalah 50-50, tetapi setiap momen yang dikasih, gimana caranya kita bisa lebih memaksimalkan. Bukan berarti 5 hari itu gue juga nggak ada waktu untuk keluarga, pastinya tetap ada lah. Ya, tetapi ketika gue melangkah keluar atau bukan secara jasmani aja ya, tapi kan tetap aja kemungkinan masih tetap WFH atau gimana, kan pasti tetap ada yang kita jalankan begitu ya. Tapi kan walaupun selama gue di rumah, gue tetap bisa produktif, pikiran gue kan bisa tetap jalan di luaran sana. Kayak tadi Fania bilang nggak ada, dulu nggak online meeting, sekarang online meeting pun jadi gitu. Tapi intinya yang gue boleh coba bagikan, pastikan kita siap masuk ke musim yang baru. Jangan pada saat musim yang baru terus kita baru siap-siap. Telat. Kalau mau meeting, meetingnya sekarang, bahasnya sekarang. Begitu musim pandemi selesai, rencana-rencana sudah matang, tinggal jalan. Saat ini bukan hanya meeting, tapi apapun yang bisa kita lakukan di dalam segala keterbatasan yang ada, tetap lakukan. Saat ini olahraganya bisa di rumah, ya olahraga tetap di rumah, gitu aja. Ya, tapi begitu nanti bisa, gue lari lagi ke sana sini, sana sini, sana sini, gitu. Udah siap aja, gitu. Yang penting, gue persiapkan tetap lah, gitu loh. Tapi tentunya banyak batasan kan. Ya kan, sekarang kan banyak batasan yang tetap kita mau nggak mau harus ikutin. Tapi begitu nanti berubah, gue udah siap lagi. Itu yang gue inginkan, gitu loh. Jadi saat ini pun, ya kalau gue boleh bilang ke semua orang, persiapkan diri, jangan bengong aja. Nah, Ya, karena perubahan-perubahan itu akan terus berjalan. ngomongin perubahan nih bro Benar. ya. Ngomongin perubahan nih. Nah, Pernah nggak lu coba nge-review perubahan terbesar lu nih, untuk lu share aja sih ya. Perubahan terbesar lu itu pas kapan sih? Lu mengalami sebuah perubahan besar? selama Cila, Ya selama selama 48 enggak, tahun. jangan bilang 48. Selama Waduh, di reveal deh umurnya. selama lu hidup 24 tahun inilah. Ya enggak, gue ambilnya secara keseluruhan ya, selama 48 tahun 48. yang menurut gue momen terbesar gue berubah itu 2012. 2012. 2000 mulainya 11, tetapi kayak puncaknya itu di 2012 gitu. Di mana di situ benar-benar gue mulai menata pondasi lagi dari awal, ya kan, terutama pola pikir gue. Ya, nah di situ mulai gue ingat banget lah 2012 itu benar-benar yang, ya kalau dibilang momen paling besar, salah satunya momen penting gue ya di 2012 itu. Secara pribadi banyak sekali pola pikir gue yang berubah. Kayak gue ketiban duren aja deh, terus ya. Gila, banyak hal banget yang selama ini gue pikir benar ternyata ngaco. Gitu loh. Yang 2011 antara 2012, tapi gue bilang 2012 gitu. Dan terus berjalan sampai sekarang. Gitu loh. Ya. Tapi itu semua dimulai dari pola pikir. Makanya gue selalu bilang, perubahan hidup seseorang itu selalu dimulai dari pola pikirnya dulu. Itu berdasarkan pengalaman gue juga gitu. Dan gue mulai baca buku setelah itu ya, dan ternyata ya, ajaran-ajarannya, sharing-sharingnya juga seperti itu. Pola pikir dulu deh. Percuma lu ganti baju, percuma lu ganti kostum, gaya rambut, kacamata, jam tangan, sepatu, semuanya diganti. Nilai aslinya nggak akan berubah. Ya, tetapi yang di dalam dulu yang dirubah. Baru inside out. Bakat pimpin. Inside out.
Ya dalamnya dulu yang dirubah, ya kan? Karena segala sesuatu kan yang dinilai adalah dalamnya, gitu loh, Benar. ya kan? Kayak kayak lu mau tahu kesehatan lu yang dites apa? Darah lu yang di dalam. Mohon maaf, air seni kita yang dicek, semua yang di dalam. Nah, makanya semua perubahan itu mulainya dari dalam. Jadi jangan sampai kita ter apa ya? Terganggu lah, bukan terganggu, tergantung dari perubahan yang di luar. Itu Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Tuh, langsung dicatat tuh, Pak. iya dong. Menarik banget Oh, tuh. silakan. Ya, ya. Fannya sendiri kapan, Fan? SD, SMP, SMP, SMA? Aduh, gila lebay banget sih. Em, nggak tahu ya, Perubahan kayaknya terbesar, agak Fan. mungkin perubahan terbesarnya lumayan jangka waktunya lumayan lama ya. Kayak I think dari pertengahan pertengahan kuliah, berarti itu tahun 2000 2018 mungkin ya. Mungkin dari 2000 mulai dari 2018 kayak mulai kayak membuka pikiran untuk kayak oke, let's receive information. Oh, ada ini, oh ada ini lebih ke terbuka karena ya gitu. Tapi maybe kayak yang desnya itu mungkin antara 2020 dan 2021 ya. Ya. Kayak desnya banget tuh di tahun lalu kayaknya, iya. Jadi ya gitu, jadi Baru kayak dong. apa ya? Mungkin itu juga saya nggak nyadar gitu ya. Kayak mungkin si yang desnya itu juga nggak akan tercapai tanpa uh, Des. little Des. Bahasanya gue lagi little coba ngertiin tuh. What is this? apa Iya. sih door apalah ya itulah, aduh. Iya mungkin yang si momen aha-nya itu mungkin juga tidak akan tercapai tanpa adanya perubahan-perubahan kecil yang terjadi sejak tahun 2018 itu gitu. Jadi lama-lama lama-lama numpuk lagi, terus kayak oh iya ya, ternyata gini 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 gini. Jadi kayak banyak mindset baru yang tertanam di diri saya gitu sih. Dan it's really interesting ya, yang kayak tadi Pak Dani bilang, Ya, sama Pak Jeff juga bilang, eh perubahan kan nggak ada yang suka ya, karena tanpa disadari itu adalah seperti disruption di hidup kita gitu. Goncangan suatu apaan sih nih, kayak ya disruption lah yang terjadi dalam hidup kita. It's new to us gitu. It's not normal for us. Sesuatu yang baru, sesuatu yang ini apa ya gitu. Lalu mungkin Van, bu sorry Van, mungkin hmm, bukannya nggak ada yang suka kali ya. tapi Karena kalau perubahannya bagus, misalkan lu yang ke Bandung tadinya 4 jam, toto bisa jadi 2 jam kan pasti suka. Mungkin betul. maksudnya lebih ke perubahan yang bikin apa ya? Yang jadi bikin ribet kali ya. Kalau yang bikin jadi Prosesnya gue lebih rasa. efisien mungkin ya Ya, gitu kali ya. mungkin lebih ke Maksudnya ke sana ya prosesnya. lo. Hmm. Mungkin lebih ke prosesnya sih. Ya. Ya, Maksudnya kayak untuk orang membuka pikirannya pun itu enggak, itu sesuatu yang menurut saya itu banyak orang nggak willing untuk itu karena mereka sudah merasa ya, dirinya benar gitu. Apa yang mereka tahu sekarang itu udah benar. Jadi mereka ya, nggak mau lagi tuh receive new information gitu. Nah, itulah yang menurut saya itu yang membuat orang menjadi stuck aja di gitu di situ karena ya. nggak mau membuka diri gitu untuk hal-hal yang baru. Jadi
it's quite interesting juga ketika ada orang yang bilang ke saya, um, kalau misalkan lu ketemu, kalau misalkan masalah lu di tahun lalu masih menjadi masalah lu di tahun ini, berarti lu nggak berubah, nggak ada perubahan di diri lu, nggak ada naik level yang lu alami gitu. Dan saya pikir-pikir, benar juga ya. Kalau misalkan dari tahun lalu ngurusinnya eh apa? Mungkin apa ya? Kok saya kepikiran sapu ya. Misalkan kita ngurusin sapu yang rusak gitu aja terus. Ya lama-lama ya kita nggak ya urusannya gituan mulu. Sedangkan sekarang kita udah bisa pakai vakum gitu. Yang ya it's more easier, nggak tahu ya ada kenapa di kepala saya jadinya tuh ya apa vakum cleaner. Begini deh kalau beda zaman. Tapi apa yang dia pikirin jadi insight juga tuh buat gue tuh. Gimana tuh, Pak? Apanya? Besok lo mau beli vakum? Enggak kan tuh kayak tadi dia ngomongin sapu, dia ngomongin vakum ya. Berarti kan yang dia bicarakan ini sesuatu yang sifatnya teknis. Sesuatu yang sifatnya teknis, sesuatu yang sifatnya mikro. Nah, ini perubahan drastis yang gue rasakan nih. Mencoba untuk meninggalkan hal-hal yang mikro dan hal yang teknis gitu loh. Jadi kasarnya kayak nyapu, mendingan gue nyuruh orang nyapu gitu. Jadi pada intinya gue mulai berpikir lebih kayak sesuatu yang strategik, sesuatu yang sifatnya kreatif, dibanding hal-hal yang cari yang lebih mikro, ya. Lebih simple kali ya, yang lebih efisien lah. Lebih efisien. Ya. Dibanding kita berkutat. Wah, ini kok rice kita keluar semua ya? Iya. Benar, hebat juga. Lu mikir sapu, gue mikir, oh iya, gue udah menghindari hal-hal teknis nih kan. Ya, makanya itu gue rasa poinnya jangan pernah jangan pernah berhenti untuk terus lihat sekeliling kita. Maksudnya perubahan itu selalu ada aja. Yang penting gimana kita nyikapinnya. Kalau emang lebih efisien, lebih jadi bikin lebih singkat waktunya, prosesnya, why not? Tapi kan kita pertimbangkan juga plus minusnya. Karena segala sesuatu pasti ada konsekuensi. Ya kan? Lu mau pakai vakum ya berarti mungkin dampaknya kayak electricity misalkan gitu kan. Walaupun ya nggak gede. Tapi intinya ya bukan kita ngitung-ngitungan. Tapi pasti ada efeknya lah ya. Nah itu yang harus dipertimbangkan. Ya. Gitu. Nah terus kayaknya saya pernah ngomongin ini di salah satu OTZ kita juga sih. Cuman intinya adalah mungkin kita nggak suka perubahan ya, karena ya tadi itu dia kayak it's something new gitu, sesuatu yang asing untuk kita pada awalnya. Tapi coba deh. Mungkin ini sharing buat teman-teman ya yang pernah ngerasain kayak gini. Coba deh mindsetnya diubah. Coba ngemikirnya kayak gini. Oh, it's something new nih. Aduh, kayaknya gue bakal nggak suka nih. Akan aneh nih gue nanggepinnya pada awalnya. Tapi try to enjoy it as much as you can. Karena pikir aja, oh, setelah gue melewati fase yang baru untuk gua sekarang, pada nantinya gua akan satu step higher than where I am today. Gitu. Jadi untuk naik level kan kita butuh perubahan ya, of course gitu. Nah di gap di situnya ini nih, yang nggak semua orang tuh suka dan nggak semua orang pasti pada awalnya orang nggak ngerti apa gunanya gap itu, apa gunanya kayak a little bit of discomfort itu gitu. Tapi ya coba overcome ketakutan, that anxious, that uncertainty untuk naik level. Nanti lama-lama if you like make that as a habit gitu, membuat itu menjadi suatu kebiasaan, lama-lama itu akan menjadi otomatis aja. Oh ada ini, oh oke, gue ikutin dulu deh sebentar gitu. Nanti lama-lama oh gini doang, oke, one step higher lagi. Nah it goes on and on gitu.
Kalau gue bikin kesimpulan, gue coba bikin kesimpulan dari apa yang lu jelasin. Hmm. Kalau ada perubahan, pakai kata apa daripada kenapa. Jadi kalau ada perubahan, apaan sih nih? Cari tahu, pelajari, baru bikin keputusan. Jangan belum apa-apa udah yang kenapa sih ini dirubah? Kenapa sih kok Hmm, jadinya begini? Gitu loh ya. Jadi mungkin respon pertamanya kita bicara respon, berarti Fadil coba jelasin betul. responnya nih ketika ada Yes, sesuatu yang responnya. terjadi. Ya, apaan sih ini kok jadinya begini? Apa ya? Coba dipelajari lah, dievaluasi, baru ambil sikap. Betul. Karena perubahan itu yang perubahannya positif pasti kan disukain, tapi kalau perubahannya yang membahayakan ya tentunya kita nggak mau kan, ya kan baru ambil sikap. Tapi yang penting respon pertama jangan kenapa sih dirubah? Kan udah enak selama ini. Nah, itu yang berbahaya sih. Jadi apa ya pakai lebih kepada apa daripada kenapa gitu loh. Dan itu bisa dipakai di dalam segala situasi nih. Tapi Tiba-tiba kenapanya ada juga ya maksudnya kenapanya lebih juga penting gitu. Untuk kenapa ya kenapa kita membutuhkan perubahan ini gitu. ya kenapanya itu tadi yang maksud gue lebih kepada kenapa yang mengarah ke mengeluh ya. Hmm, hmm, Kenapa yang arahnya komplain gitu loh. Kenapa sih gitu loh. Kenapa? hmm. Kenapa gitu yang mempertanyakan kenapa sih harus begitu. Ya which is kalau kenapanya tadi maksudnya evaluasi yang apa kan lebih apaan sih ini ya? Coba cari tahu gitu loh. Mm-mm. Ngulik lebih dalam lagi gitu. Hai, Hai. Pak Jeff kayaknya pengen ngomong nih. Dia udah gatel nih kayaknya. Dikeluarin aja, Pak. Enggak, udah sama. Ya pada intinya memang Kopi paste aduh. iya. Kalau kalau gue sih ke lebih ngeliat ya itu tadi ke habit statement yang disampaikan si Fanianya ya, which is boleh dikatakan ya lumayan signifikan tentang perubahan yang tadi dia sampaikan. Jadi ya memang tadi benar kalau dirangkum itu hanya apa yang keluar pertama. Tapi yang tadi memang gue lihat tuh bagaimana si Fania tuh benar-benar bisa mengurai perubahan dari step-stepnya tuh. Which is emang dia ternyata benar-benar menikmati perubahan ya, benar-benar menikmati perubahan yang ya itu tadi boleh dibilang dengan usianya yang masih agak setengah matang, tapi dia udah coba untuk menata perubahannya tuh apa aja ya, prosesnya tuh seperti apa aja ya, dan bagaimana kenapa gue ngejalanin ini semua. Jadi ya gue rasa mungkin itu kali ya jawaban atau kesimpulan kalau misalnya kita benar-benar menikmati proses dari perubahan tadi gitu, tapi melihat sebagai perubahan sebagai sesuatu yang aduh apa nih ya, apa yang baru nih ya, ya. Ya, Jadi sehingga dia bisa mulai menggambarkan perubahan proses yang gue alami itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. guys, ada pertanyaan tuh kayaknya ada lebih dari satu deh. Yes, ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, gimana caranya menghadapi bawahan yang menolak keras perubahan? Gak mempan kalau diceritain filosofi why we should change to adapt. Nah, mungkin bisa dijawab dulu. Gimana caranya menghadapi bawaan yang menolak? Nah ini cocok Pak, Menolaknya kenapa? cocok sama Pak Dani nih. Menolaknya kenapa? Ya, maksudnya gini loh, kita sebagai leader kita cari tahu lah. Ya menolaknya kenapa? Ya kan, apakah karena memang apa karakternya yang memang dia terlalu nyaman untuk ngadepin sebuah perubahan, atau karena mungkin dia nggak paham kenapa mau dirubahnya. Ya. Di situ ditulis nggak mempan kalau diceritain filosofi. Ya. Kalau nggak mempan diceritain filosofinya, ya mungkin coba ini sekali lagi ya kita nggak tahu situasi yang sebenarnya. Coba dicari tahu. Kadang-kadang gini, gaya bahasa, cara penyampaian itu sangat mempengaruhi gitu loh. Ya, mungkin bahasa yang ya kayak seperti yang kita alamin beberapa hari yang lalu ya. Kita ngadain kelas gitu ya. Tetapi
kita harus sangat menyesuaikan gaya bahasa, Iya. cara menyampaikannya juga. Nah, itu kan juga harus dipertimbangkan, ya. Tapi yang paling penting, yang selalu satu hal yang dari pengalaman gua, ya, gua belajar bahwa ketika kita memimpin orang-orang, ya, memimpin orang-orang yang ada di tim kita harus mengenal mereka, udah secara pasti. Kita harus mengenal mereka, mengenal kapasitasnya, cara berpikirnya, ya, cara pandangnya. Kita kenalin, nggak hanya kenal, oh dia udah beristri dan beranak, atau dia punya pengalaman kerja di mana aja, tetapi kita coba kenalin cara berpikirnya dia, gitu loh. Itu akan sangat membantu. Ya, kalau misalkan memang eh, itunya harus dirubah dulu, ya rubah dulu, gitu loh. Kalau dianya nggak nyaman, nggak punya hubungan yang nyaman dengan timnya, akan susah untuk memaksakan perubahan. Bisa sih, tapi pakai cara paksa. Yang mana apakah ya itu pilihan masing-masing ya, mau pakai dengan cara paksa atau mau pakai cara yang lebih lebih eh, lebih mengandalkan hubungan satu sama lain. Karena kalau kita bicara balik lagi soal leadership, leadership is about how you influence your team. Bagaimana kita mempengaruhi orang-orang. Yang mempengaruhi juga pastinya bukan dengan cara maksa, gitu. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, coba dicari tahu dulu lah eh, latar belakang lebihnya, gitu loh. Kalau misalkan memang Pak, tapi saya udah cari tahu emang orangnya nggak mau berubah, ya kemungkinan itu terjadi. Memang di dalam sebuah tim pasti ada kita akan ketemu orang-orang yang memang anti perubahan. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi kan kita tinggal kasih pilihan ke mereka. Guys, kita mau berubah begini. Kalau lu mau tetap di sini, ayo. Tapi kalau lu nggak mau berubah, mengikuti ini, ya silakan silakan pilih gitu loh. Mau tetap di sini atau enggak. Kalau tetap mau di sini, konsekuensinya harus ikutin perubahan ini gitu loh. Jadi intinya kan semuanya harus 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 pilih. Mau tetap, ya ayo ikutin. Karena gini, kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, kan kita harus menghargai sistem aturan yang ada di situ. Saya ke rumah Pak Jeff. Kalau memang aturan di rumahnya Pak Jeff begitu nyampe mau masuk ke dalam harus buka sepatu, kan gua harus ikutin. Masa gue ngotot, gue nggak mau tahu, bro, gue mau pakai sepatu gue, nggak mau melepas, ditendang gue, ya kan? Ya Pak Jeff bilang, ya kalau bapak nggak mau buka ya silakan jangan masuk, kan begitu. Begitu gue maksa ya akhirnya ada konflik kan di situ. Tapi itu kan aturan yang sangat-sangat dasar. Ya saya sebagai tamu harus sadar juga, saya di rumah orang ada aturannya, gitu loh. Ya jadi memang kembali lagi. Ketika ada situasi tersebut yang udah mentok, udah dilakukan segala upaya, mentok, ya udah suruh pilih. Ya udah Pak, maunya gimana? Dan itu sering saya lakukan. Kalau memang itu adalah pilihan yang terakhir, ya kan, ya kita harus lakukan. Ya. Dua belah pihak harus sadar, gitu. Ya. Jadi sekedar tambahan aja ya untuk kayak pertanyaan, ya itu tadi kurang fair karena kita kan tidak ada di situasi yang terjadi pada saat ini ya. Tapi kita pasti menjawab ini berdasarkan pengalaman yang pernah kita alami, benar ya Pak Dani ya. Jadi di setiap organisasi memang tidak pernah bisa dipungkiri akan selalu ada arca atau deadwood ya. Arca tuh dibuang sayang, nggak dibuang dia ngalangin pintu soalnya. Iya. Aduh, ini curhat kayaknya. Ya, kasihan ya, pasti ada. Atau misalnya, deadwood, ya kayu mati. Which is kalau kayu mati, ya ada air ya, dia ngalir seadanya ya. Dia kayu mati, tapi dia masih bisa dihidupi sama parasit, masih bisa dihidupi sama lumut, ya masih ada kehidupan. Ya. Kita tidak bisa pungkiri itu akan selalu ada. Di lain sisi bisa jadi lumayan sehat buat organisasi. Kenapa? Karena bisa jadi contoh buat yang golongan-golongan star, golongan-golongan talented, sama golongan-golongan potensial employee ya. Jadi 3 golongan ini bisa menjadikan ini sebuah contoh atau sebuah figur ya. Do you want to be the same atau you jadi star in the future atau jadi bintang in the future? Itu yang pertama, itu tidak bisa dihindari. Diminimalisir bisa. Tetapi itu tadi mengenal atau menginfluence ini
benar yang tadi seperti sampaikan, kita nggak cuma hanya mengenal dia punya anak tinggal di mana, istrinya siapa, ya. Tetapi menginfluence ini yaitu benar-benar inside out yang benar-benar tulus, yang dimana kita masuk benar-benar lewat dari pintunya dia, tapi nanti pas keluar dia pakai pintunya kita, udah bukan pintunya dia lagi. Makanya di sini influential leader tuh yang benar-benar akhirnya bisa kasih gambaran, kita benar-benar ngelepas baju kita sebagai Dani, kita ngelepas baju kita sebagai Jeffrey, atau kita ngelepas baju kita pada saat ini untuk benar-benar masuk ke dalam diri dia untuk memberitahukan perubahan itu seperti apa. Karena pada dasarnya statement yang mengatakan buat apa berubah. Ketika statement buat apa berubah sedangkan bisnis baik-baik aja. Buat apa berubah sedangkan organisasi baik-baik aja. Buat apa berubah sedangkan saya baik-baik aja. Nah, kondisi-kondisi seperti ini adalah kondisi-kondisi yang dikatakan manusia ada di level tahap paling atas tuh. Inconscious, incompetent, ya. Dia butuh seseorang yang menyadarkan dirinya kalau ternyata dia tuh nggak kompeten dalam pekerjaannya. Ternyata udah banyak orang yang lebih baik dari dirinya. Ternyata udah banyak orang yang dia tidak sadar ketika dia lihat ke kanan kirinya, ketika dia lihat keluarganya, ketika dia lihat teman yang seumuran dengan dia, ketika dia lihat komunitas yang berbeda dengan dia, ketika dia lihat ekosistem yang berbeda, tetapi orang ada di ekosistem tersebut ada orang yang dia kenal. Pada saat itu akhirnya ada wake up call biasanya. Jadi kalau misalnya ada Deadwood atau ada Arca, saya yakin sih seberat-beratnya atau sekuat-kuatnya culture mereka terhadap diri mereka atau kekuatan mereka terhadap mindset mereka, kalau mereka baik-baik aja, mudah-mudahan jika kita memang masuk inside out tadi, ya berdasarkan pengalaman lagi yang saya rasakan ada perubahan sih. Ya, mungkin ya untuk pertanyaan yang kedua sebenarnya hampir mirip kan ya? Iya. Ya, Van ya. Mengajak seseorang dalam tim untuk berubah lebih baik sementara dari personalnya sendiri tidak menunjukkan adanya keinginan untuk menjadi lebih baik. Jadi sekarang kalau misalnya kita anggaplah nih problemnya di orangnya ya, bukan dari leader, yang leadernya udah mencoba segala cara ya. Ambil kesimpulannya gini, ya kan, perusahaan biar bagaimanapun harus perusahaan garis miring leader harus bersikap tegas, ya tegas sebagai pemimpin. Ketegasan itu penting, ya. Jangan apa bahasanya setengah-setengah gitu loh, plain plan gitu loh. Kita punya batasan tegas. Kalau bapak nggak mau ya udah pilih. Ya jadi jangan takut mengambil ketegasan, karena kalau dibiarkan ya akhirnya jadi racun, jadi benalu. Ya kalau misalnya kita memang harus pecat ya pecat. Pak, tapi kalau pecat kan ada kompensasinya. Iya, nggak ada pilihan. Ya itulah ketegasan. Lo harus pilih mau membiarkan atau mau lu babat sekalian, bersikap tegas, itu maksudnya. Jadi balik lagi, perusahaannya siap nggak bersikap tegas? Ya, ketika kita bangun perusahaan kita tahu nggak 100% semua orang akan bersikap loyal, support, siap dengan perubahan. Pasti ada beberapa jumlah orang yang nggak siap. Ketika nggak siap, don't waste your time. Kalau punya waktunya untuk membina, lakukan. Tapi kalau momennya lagi nggak kesana, sikap tegas. Jadi kembali lagi PR-nya buat si perusahaan atau leader. Gitu. Ya. Dan sebenarnya kalau saya boleh tambahin sedikit aja, mungkin cara gaya ngomong, gaya berbicara dari si leader tersebut juga sangat mempengaruhi ya, menurut saya. Cara ngomong dan tutur katanya juga sangat mempengaruhi sangat mempengaruhi si respon yang akan didapat. Betul, sangat mempengaruhi respon yang akan keluar dari the other person gitu. Tapi kalau gue boleh ralat, Van, yang lebih penting bukan itunya justru, tetapi relationship antara merekanya. Karena kalau ya, relationship-nya baik, positif,
akan lebih mudah nyampein segalanya. Tapi kalau memang relationship-nya nggak baik atau bahkan ada banyak hubungan ya sifatnya benar-benar transaksional. Ada duit gue lakukan, nggak ada duit gue nggak lakukan. Wah itu capek. Ya, kalau bapak kasih ini saya lakukan. Kalau aduh itu nggak gue banget deh. Ya berarti itu nggak dari hati lo melakukannya. Ya itu sistemnya. Wah, gue jauh-jauh lah dari orang-orang yang sistemnya begitu di tempat gue. Ya, jadi ya kalau gue boleh ralat ya menurut gue ya, ini kan beda zamannya kita ya, jadi boleh dong berbeda pendapat. Relationship-nya yang mempengaruhi. Gitu. Anyway, kita tutup yuk. Udah Ya. Ya, nggak 20, berasa nih udah 25. mau time. So, Kasih thank you kesimpulan dulu siapa? semuanya. Oh ya, Kesimpulan siapa mau kesimpulan kasih dulu. duluan? Ya, Pak Jeff, Siapa? Pak Dani, atau saya? Lu aja dulu lah, Bro. Saya. Oke. Pertama, perubahan itu sesuatu yang pasti dalam hidup kita. Ya. Namun ada yang baik dan enggak. Ya, itu sebabnya jangan pernah lupa untuk bangun fondasi diri lu. Sehingga ketika ada perubahan, lu siap, bukannya terseret. Ya. Karena fondasi itu yang akan menopang kita dalam menghadapi setiap perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua, antisipasi terhadap perubahan yang akan datang. Jadi jangan bengong aja. Oh, lagi pandemi nggak bisa kemana-mana. Jangan bengong, jangan lengah, gitu. Stay alert, gitu. And Harus do peka ya, something. Pak. Ya, do something supaya ketika musim yang baru datang, kita udah siap, tinggal lari. Jangan baru kita bahas yuk, apa yang kita ya telat loh. Yang ketiga, tetap pegang kendali atas diri lu sendiri. Jadi jangan pernah menyalahkan perubahan. Gue nggak bisa menyalahkan pandemi. Tetap pegang kendali atas respon kita dalam menyikapi setiap perubahan. Perubahan di luar sana kita nggak bisa kendalikan, tetapi yang di dalam kita, respon kita bisa kendalikan. Itu aja 3 dari saya. Thank you. Next. Ya, Pak Jeff. Gue lebih kalau ya perubahan itu nggak ada pilihan lagi ya. Kita harus siap mau ngedapetin momentum tersebut, bener-bener itu dijadiin sebuah momentum untuk jangan malah freezing ya, jangan malah membeku, tapi ya itu tadi mengikuti alurnya, menikmati prosesnya, ikutin aja ya. Mudah-mudahan kalau rasanya itu menjadi sesuatu yang excitement, jadi sesuatu hal yang baru, proses itu dinikmatin, karena kemungkinan besar kalau misalnya itu tadi hati kita benar-benar bersih menerima perubahan ini, benar-benar itu bisa menjadi sebuah hal yang positif yang akan kita terima ke depannya. Jadi momentum itu benar-benar ditangkap dan nikmatin prosesnya. Oke. Ya. Next. Oke, terakhir kesimpulan dari saya, yes, benar perubahan itu pasti dan jangan diam di comfort zone aja. Apa sih tanda-tanda kalau misalkan kita diam nih di comfort zone? Menurut saya tandanya adalah you're not challenging yourself, nggak ada challenge yang kita rasakan gitu. Kayak oke, gampang nih ini gini. Kalau udah merasa itu, you have to challenge yourself to step up higher sih. Dan perubahan itu penting karena perubahan itu adalah untuk naik level. Dan untuk naik level tentu ada gap, tentu ada ujiannya ya. Kayak sama aja kayak kita naik kelas di sekolah. Tapi what we have to do is enjoy the gap, enjoy lompatannya itu di-enjoy aja gitu. Walaupun melelahkan ya. Walaupun melelahkan, tapi itu akan berbuah hasil. Pasti. Kita mau thank you. Sebentar, kita mau thank you aja yang udah bertanya. Ya, kita mau bilang thank you yang udah bertanya. Ini yang terakhir siapa sih ini? Just Miss Nobody ya. Ya. Sampai kita perlu mengikuti atau menyesuaikan diri untuk mengenal mereka terlebih dahulu. Yes. Iya, saya setuju. Yes, jadi teman-teman kalau misalkan masih ada nih yang mau nanya tentang apapun, bisa DM kita atau enggak bisa masuk ke email kita rise@bakatpimpin.com. Nanti ada di profil kita semua detail kontaknya ada di sana.
Anyways, thank you semuanya yang sudah nonton dan dengerin kita. Thank you ya bapak-bapak semuanya. Untuk yang belum nonton dari awal sampai akhir, bisa nonton kita di IGTV dan di YouTube kita, uploadnya hari Kamis. Thank you. Bye. Bye, makasih Bye-bye. semuanya.